hebat nih. Tapi seperti yang dikatakan bahwa makin populer itu ujiannya makin besar. Dosa kecil bagi orang yang tidak populer kecil saja, tapi dosa kecil yang dilakukan oleh orang populer bisa jadi dosa yang sangat besar. Karena akan menginspirasi orang untuk meniru kesalahan yang sama. Jadi memang tertariknya itu dengan tulisan tadi, pertama nyebut nama Allah ya, yang kedua sadar bahwa ini itu adalah ujian, dan ujian yang lebih berat itu sebetulnya bukan dicaci, kalau dicaci enteng, dipuji. Bahayanya orang dipuji itu kecenderungannya jadi lupa diri, dan orang lupa diri itu pasti dekat dengan munafik ya, hanya ngebagus casing, tapi isinya biasanya kelewat untuk diperbaiki. Makanya senang kalau menyadari seperti ini tuh satu karunia yang besar ya. Kalau diberi populer saja banyak penjahat populer juga ya kan, banyak ahli maksiat populer. Tapi kalau diberi populer dan diberikan kesadaran populer ini amanah, nah itu bagus. Dan senang itu. Tanya Kiano dulu, Kiano, gimana? Tiger Wong. Kiano lagi di atas, terus juga kalau saya kan perkawinannya masih baru berapa setahun, masih agak berantem Kang sama istri, pusing. Kemarin itu bener-bener masih berantem kecil, dan sekarang lagi agak-agak diem. Kadang-kadang lagi di atas Kang. Oh gitu ya, memang cara meningkatkan kualitas seorang kepala keluarga adalah dengan masalah. Jadi masalah itu tidak bahaya, yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Makanya penting sekali belajar agama, karena ngerti kita bagaimana. Kalau enggak ya rumah tangga bagian capeknya aja. Kalau bagian di YouTube bagian bagus-bagusnya, bagian stresnya mah jarang ke film ya. Kebetulan nih saya mau nanya AA nih pertanyaan yang mungkin saya juga mikirin banget ketika awal saya mau buat YouTube ya. Jadi ketika awal saya mau buat YouTube itu, saya waktu itu mau bangun rumah buat orang, dan tiba-tiba saya kepikiran, aduh, kalau misalkan gua post nanti pahalanya nggak ada lagi, nggak ada ria. Nah setelah itu saya nggak post lah itu untuk bangun rumah untuk orang itu. Dan tapi setelah itu ada kejadian lagi yang mungkin saya bisa bilang bantu orang. Akhirnya saya coba untuk post, dan akhirnya pujian itu ada lah ya, pujian ada. Kayaknya ini bisa ini ya, maksudnya bisa istilahnya mengubah, kayak mencontohkan sesuatu hal yang baik kali ya sama orangnya ya kali ya. Akhirnya sampai sekarang saya ngepost. Dan menurut Agim sendiri tuh, saya sebenarnya masih sekarang sih pemikiran saya ketika saya ngepost itu, ya sudah deh saya bilang, yang penting saya melakukan sesuatu hal yang saya mau, dan saya tahu itu mungkin menurut saya itu benar. Kalau untuk pahala terserah deh yang di atas mau gimana, toh orang sholat juga belum. Baik, betul. Untuk menanyakan ya, saya takut sebenarnya saya nggak dapat apa-apa sebenarnya dari hati kecil saya. Tapi kembali saya gimana? Ya memang amal itu kan diterima. Yang penting dari sebuah amal itu dua. Satu, niatnya benar, lillahi ta'ala ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Hilang salah satu, nggak jadi amal. Nah gimana nih kita dilihat orang? Nah kalau orang itu sudah dikenal melakukan satu kebaikan, itu akan ditiru, itu niatnya agar menginspirasi orang, agar orang juga melakukan kebaikan yang sama, itu boleh. Tapi ada catatannya nih. Catatannya, kita berbuat baiknya tidak hanya yang diposting. Jadi kalau kita nolong orang, kita posting, tapi yang tidak diposting, lebih banyak lagi kita nolong orang. Yang repot itu, yang nolongnya cuma yang diposting aja. Berarti ini kita ngarep-ngarep nih, orang lain suka, muji. Nah, kemudian kalau kita baca komen, dan kita baca pujian tuh senang, nagih gitu. Padahal itu kan tidak penting pujian itu. Yang penting kan kita lebih banyak beramal, ya kan? Nah, giliran ada yang komen negatif, sakit hati. Nah, berarti memang kita nyari pujian. Makanya saran tidak apa-apa,
posting kebaikan, tetapi yang tidak diposting kebaikannya lebih banyak. Jadi alhamdulillah nih Kang, benar, aduh seneng banget deh ngomong gini sama Kang. Jadi saya itu pernah satu saat lagi di mobil ya, saya di mobil ketika saya mau ngasih, oh ada orang itu tuh minta-minta buka kaca, saya langsung berpikiran kamera mana ya kamera. Nah di situ alhamdulillah banget tiba-tiba saya dibisikin, loh kok lu sekarang ngelakuin ini udah istilahnya berpikiran ke arah kamera terus ya, berarti niatannya apa nih? Itu bisikan tuh kayak gitu. Niatannya apa? Kok jadi kamera terus? Apakah emang ini cuma sekedar ini? Akhirnya saya bergumul di kepala saya tuh itu. Aduh, jadi gini ya setiap mau ngasih orang kenapa dia mikir kamera ya sekarang ya? Niatannya nanti takutnya salah ini. Dan makanya tadi pasti bilang tuh benar banget. Jadi saya sekarang membagikan tuh, oh sekarang gue mau ada sesuatu yang nggak mau dikasih tahu sama orang dan ada yang sering kasih tahu orang. Persis banget tadi ngomong alhamdulillah. Makanya tadi sebenarnya ya Allah. Dan harus lebih banyak. Jadi kalau yang diposting 1 juta misalkan ya, yang sembunyi-sembunyi 10 juta lah gitulah. Jadi kalaupun yang diposting ini gagal, kita masih punya yang lainnya. Nah yang repot itu yang diposting 10 juta, tapi yang nggak diposting 1000. Nah inilah ciri-ciri. Nah, jadi karena udah kadung sekarang dikenal orang, takdir Allah begitu kan, kita dikenal orang itu bukan karena kehebatan kita dikenal orang itu karena takdir Allah yang menguji kita dengan terkenal, dan karena Allah menutupin aib, jelek, kekurangan, kesalahan kita, ya kan? Iya, betul kan? Nah, oke. Dah, sekarang kita terusin nih ya. Jadi senang sekali itu kalau kita berbuat baik, kemudian mau ria, Allah mengingatkan. Itu nikmat itu. Karena ada orang yang hidupnya tuh pamer saja, segala dipamerin. Apapun dipamerin, beli ini dipamerin, dan itu khawatirnya mengedukasi orang jadi hedonisme, ya kan? Jadi padahal kan masyarakat yang ikut jadi subscribe atau apapun kan tentu saja rezekinya levelnya berbeda-beda. Nah khawatirnya, nah sekarang apa yang paling penting nih sesudah diuji dengan banyak subscriber ini? Mau diapain itu sejumlah itu kan? Kalau saya itu malah terkadang benar kepikiran juga kalau saya tuh bilangnya semua itu titipan ya, Kang, benar-benar saya tuh nggak mau terbuai dengan apa yang namanya, saya bilang dialah benar-benar titipan. Misalkan orang lo hebat ya udah segini, titipan itu cuma. Jadi kalau misalkan suatu saat kehilangan, saya tuh tidak merasa ngerengek-rengek karena saya tidak mau istilahnya, karena banyak ya waktu dulu juga papa saya bilang, untungnya saya dibekalin sama keluarga saya itu agama yang saya bilang apapun dilarin sama agama, walaupun saya dulu bandel banget, dan memang ternyata ketika saya harus berubah tidak dengan orang lain, harus dari diri sendiri. Walaupun mau orang tua ngomong apa sama saya, ceramah sama saya berapa jam pun saya tidak ampuh sama sekali. Ketika saya membaca buku, barulah saya sadar ketika dibilang tujuan hidup itu adalah ketika semuanya itu adalah titipan anak, titipan harta, ibu, orang tua, yang ada cuma kita sama amal ibadah. Nah di situ saya langsung takut langsung mati. Saya setiap hari mikiran besok saya mati aja pokoknya. Nah saya mulai gitu itu. Ya? Wah, ini keren ini ya. Ini cerita nih ya, mumpung nyebut mati ya. Jadi memang, tapi ini bukan niat menggelincirkan hati ya. Ciri orang yang cerdas atau disebut akyas. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang cerdas, jangan lihat IQ-nya, jangan lihat gelarnya, tapi orang cerdas itu cirinya 2. 1, banyak ingat mati, dan yang kedua, sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi kalau bagus itu, bagus. Tidak banyak orang yang ingat mati, bagus. Dan itu diobrolin tidak hanya diri ke istri, ke anak juga diajak ngobrol tentang kematian ini. Dan tidak horor, karena memang itu bisa terjadi kapanpun juga. Bisa lagi bikin YouTube, ya nggak, tiba-tiba kepleset, apalah, sangat mudah lah kalau takdir mati. Jadi kalau mati, ingat mati, terus jadi gimana kalau udah ingat mati tuh?
Jadi kalau ingat mati itu saya, jadi setiap hari itu kalau misalkan saya besok mati itu pasti dengan adanya saya sekarang, dosa saya sekarang, pasti saya masuk neraka nih. Aduh udah deh, saya minta ampun dulu deh. Sholatnya bisa kadang-kadang lama, makanya kadang-kadang kalau sholat mau cepet-cepet juga ada mikiran, itu orang-orang yang dikubur itu dia benar-benar mau balik lagi loh, cuman mungkin dengan satu waktu ini aja. Sedangkan kita dikasih sholat waktu ini, masa kita mau cepet-cepet gitu ya, saya bilang. Akhirnya saya dengan sendirinya saya sujudnya lamain, baca ini juga lamain, jadi saya selalu membalikan ke, karena memang ya banyak sekali teman-teman saya yang meninggalnya mendadak, dan pasti ketika di bawah itu pasti dia bilang, karena sebenarnya yang diwajibkan itu sebenarnya kalau kita mikir itu ringan banget, apa yang disuruh gitu loh, cuman 5 menit 10 menit, tapi terkadang dengan dunia jadi kayak berat, padahal sih ringan banget. Itu sih yang saya benar-benar. Bagus, bagus itu. Udah punya kain kafan belum? Kain kafan belum. Nah, udah sekarang diukur ya, habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya, bungkus yang bagus, simpen di lemari. Kalau perlu batu nisannya juga ya, batu nisan kita beli, kasih nama, nggak usah dikasih tanggal, nanti horor ya. Nah, itu lumayan itu ya untuk membuat kita, oh cuman ini nih nanti yang saya bawa pulang, ya nggak? Lihat batu nisan, ini nanti kuburan saya tuh ini ya, cuman segini-gininya. Nah itu pemunah kecintaan kepada dunia. Walaupun dunia dikasih sehebat apapun, dah Allah yang ngebagiin ya. Dan Allah ngasih dunia ke kita tuh bukan karena kita pintar, kita enggak, karena Allah mau saja kasih ya. Kalau Allah bikin terkenal seseorang, bikin. Ada yang pengen terkenal abis-abisan, tapi nggak ada takdirnya, nggak jadi. Ada yang nggak sengaja, tiba-tiba terkenal saja ya. Dan kalau Allah mau ngambil popularitas, ambil. Nah, tapi senang sekali obrolan ini bahwa memang popularitas itu adalah ujian, dan ujian yang lebih berat. Dan ingat mati itu adalah nasihat yang paling top. Terus gimana dong? Persiapannya apa kalau memang ini hari-hari terakhir nih? Aduh. Loh, sama kan ada kemungkinan kita juga mati juga bisa jadi hari ini hari terakhir. Duh, bener, saya tuh kemarin juga pas sudah selesai puasa juga mikirnya, ya Allah, saya bilang, kok cuman gini aja ya, saya bilang seharusnya saya bisa tadarus ini, tiba-tiba bolong-bolong. Saya tuh kadang-kadang selesai puasa pas lebaran itu selalu nyesel. Saya bilang takutnya saya itu nggak dihapusin dosanya yang kemarin, karena menurut saya bulan suci itu benar-benar, kenapa 12 bulan itu Allah cuma bilang 1 bulan suci, pasti ada sesuatunya dari bulan suci itu yang kita harus maksimalin. Tapi ketika saya tahu ketika maksimal kita akan dihapuskan segala dosanya. Nah takutnya saya kalau nggak maksimal tuh nggak dihapusin, dan saya terlalu banyak dosanya sih dari dulu sampai sekarang, makanya takut banget kalau udah bicara soal kematian. Apalagi kalau kita tadi aja saya hampir telat subuh lagi, kayak pikiran takut, bener, semua itu kayak ketakutan semuanya yang ada, bener, kalau saya ya. Jadi baguslah, sepanjang takut mati itu menjadi produktif tobat, menjadi produktif taat, menjadi produktif memberi manfaat, nah itu bagus. Tetapi kalau takut mati membuat kita kontraproduktif, sikapnya berarti salah. Jadi takut mati itu membuat kita menyiapkan diri dengan baik. Oke, terus gimana itu yang 13,8 juta tuh nanti dia mempertanggungjawabkannya, Tuhan? Ayo. Ini loh, mungkin juga ini pelajaran buat orang-orang yang nonton di news juga kali ya. Saya itu terkadang kepikiran, terkadang saya dengan sebanyak itu subscriber sama follower, kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin apa aja ya, maksudnya saya ya, dengan membuat isu, membuat heboh, tapi ketika kita tahu nilai agamanya, sebenarnya itu paling berat sih. Gimana caranya kita dengan semua banyak itu, kita bisa memperlihatkan atau mencontohkan suatu hal yang saya bilang, kita karena bisa membuat berita, itu paling bahaya sebenarnya. Kita bisa membuat berita dari orang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Dan itu terkadang kalau disalahgunain sama orang itu malah jadi suatu hal powerful buat dia. Gue power nih, gue bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya kalau saya tuh takut. Dengan setiap saya posting, saya selalu hati-hati supaya apa yang saya keluar tuh saya mau jadi manfaat, bukan jadi istilahnya jadi, karena gini aja, 13 mendingan saya punya 1.000 follower, berarti dosanya cuma 1.000, kok 13,8 juta kan dosanya 3,15 juta. Iya, benar, itu harus diingat tuh, dosanya gimana mikulnya ya,
paling asik mah sebetulnya tidak jadi orang terkenal. Betul. Tapi di sisi Allah di langit jadi orang terkenal. Tetapi karena orang Allah menghendaki terkenal, ya kayak kita ini diuji dengan, ya maaf lah, emang takdirnya begitu. Daa juga nggak kepikir begini. Diuji dengan popularitas, tinggal sekarang bagaimana popularitas ini membawa manfaat sebanyak mungkin bagi orang. Sehingga orang bisa meniru kebaikan. Dan setiap kali kita menirukan kebaikan, orang meniru, itu pahalanya kita juga dapat. Nah, contoh ini yang bahaya begini ya, kalau jadi orang populer. Ini dengar seorang ustadz waktu khotbah Jumat berkata begini, di mana ya perempuan yang suka berbuat maksiat itu? Tuh, dia ngomong gitu. Tuh, cuman satu patah kata. Tuh, lalu orang itu datang ke sana maksiat. Nah, dia berbuat dosa, yang nyebut tuh itu kebagian dosanya. Udah gitu dia nyebarin ke teman-temannya, tuh itu tempat maksiat, berdatangan ke sana. Setiap orang berbuat maksiat di tempat itu, dipikul juga dosanya oleh orang yang ngomong tuh seperti itu. Itu bahayanya populer tuh. Ya. Serem banget tuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La